Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya ingin menerangkan tentang perbedaan penanggalan Hijriyah ya. Baru saja kita berbeda Arafah ya, di mana Saudi Arabia sana sudah Arafah, tapi di sini belum. Jadi kenapa kita harus berbeda ya? Kalau kita untuk tentang alasan atau dalil-dalil hadis, silahkan dicari sendiri, sudah banyak konten-konten yang mengungkapkan itu. Di sini saya akan berbicara secara ilmiahnya, secara astronominya atau secara ilmu falak. Kenapa bulan Hijriyah ya berbeda-beda cara penanggalannya atau penentuan tanggal satunya, beda negara terkadang berbeda. Itu sebabnya kenapa. Sebelum ke situ, mungkin saya akan berbicara dulu tentang hikmah ya. Hikmah kenapa Allah memilih dengan kalender Qamariyah atau kalender Hijriyah ya, bukan kalender Syamsiyah. Seperti kita ketahui, kalau kalender Syamsiyah kan tidak beda-beda ya. Januari selalu 31 hari dan seterusnya ya. Di sini menurut saya secara hikmahnya, walaupun yang namanya agama itu tauqifi, tapi tentu ada hikmahnya, yaitu diantara hikmahnya yaitu kalau kalender Hijriyah itu tidak bisa direkayasa, artinya ada barangnya gitu ya. Kalau kalender Syamsiyah ini secara orang awam itu tidak terlihat ya, karena kalender Syamsiyah itu penanggalan yang berdasarkan matahari ya. Memang untuk satu tahunnya, yaitu peredaran matahari dalam satu tahun yang ditempuh selama 365, sekian hari lah ya. Artinya ketika Basitoh berarti umurnya 365, ketika Kabisat umurnya 36. Di sini saya katakan tidak ada tanda-tandanya, secara umum tidak ada ya. Jadi misalkan walaupun secara untuk orang-orang khusus tentunya ada. Jadi bulan Januari ketika matahari dirasi bintang apa itu ada, tetapi tentunya hal tersebut kan tidak bisa diketahui secara orang umum. Di samping itu juga bisa terrekayasa ya. Misalkan kita sepakati Januari berumur 40 hari misalkan, kemudian bulan berikutnya 21 hari. Yang penting untuk putaran satu tahun bisa, ini masih bisa. Dan ternyata dalam sejarahnya kalender ini juga pernah ada perubahan ya. Di samping hitungan pertamanya ya, kalau dulu itu awal-awal kalender ini mulainya dari Maret. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli dan seterusnya. Tapi tentunya ini tidak mempengaruhi ya, hanya sekedar mana yang dianggap bulan satu saja, enggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah yaitu umur bulan ya. Umur bulan semula itu umur bulannya kan dimulai Maret ya. Jadi setiap bulan ganjil itu berumur 31, kemudian bulan genap berumur 30 ya. 31, 30, 31, 30, begitu seterusnya. Kemudian yang bulan terakhir Februari itu dulunya ya, berdasarkan sejarahnya itu berumur 29 dan 30. Tapi kemudian ada Kaisar Agustus ya, entah Kaisar atau Pangeran Agustus itu yang merasa kurang nyaman karena namanya Agustus tapi dia
bulannya itu umurnya 30, padahal ada kepercayaan bulan ganjil lebih baik atau gimana. Kemudian Agustus dijadikan 31 juga, makanya ada Juli Agustus itu bulan beruntun yang semuanya berumur 30 ya. Jadi hal semacam itu ternyata bisa terjadi. Artinya ketika ada kesepakatan atau ada raja yang mempunyai kekuatan absolut, misalkan merubah hari itu bisa. Juga pernah terjadi juga ya, Kaisar Gregorius ya, Kaisar Gregorius itu pada tahun 1000 berapa ya, 1500-an ya, 1500 sekian ya, itu pernah ada pemotongan hari. Jadi waktu itu seharusnya tanggal 5 Oktober, tapi kemudian karena menurut ahli perbintangan itu tidak sesuai dengan dengan letak ya, mataharinya seharusnya kalau tanggal 5 itu tidak di sini. Akhirnya ada penambahan atau pemotongan istilahnya ya. Jadi seharusnya itu tanggal 5 diumumkan menjadi tanggal 15 ya. Sedangkan untuk bulan Hijriah atau penanggalan Komariah, hal tersebut tidak mungkin akan terjadi ya. Karena apa? Karena penentuan tanggalnya jelas, yaitu ada tanda-tanda yang bisa diketahui oleh semua orang. Yaitu apa? Tanggal 1 adalah tanggal di mana bulan pertama muncul. Dari seperti yang kita ketahui, bulan itu asalnya kecil, menjadi besar, kemudian menjadi purnama, kemudian mengecil lagi, kemudian hilang. Setelah hilang dia akan muncul lagi. Munculan pertama itulah tanggal 1. Jadi ini kenapa hikmah ya, di antara hikmah kenapa Allah memilih bulan Komariah sebagai pedoman untuk ritual ibadah-ibadah. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi adalah kenapa penanggalan Komariah bisa berbeda-beda dari satu negara dengan negara yang lain. Sebelumnya kita harus memahami dulu ya, bahwa bumi ini bulat ya. Jangankan tanggal, sebenarnya hari pun itu ada pemisahnya ya. Hari itu ada pemisahnya. Mungkin kalau kita tidak jalan-jalan ya, kita hanya taunya hanya di Indonesia ya, kita tidak tahu. Tapi kalau kita sering menjelajahi dunia atau kita memahami tentang ilmu perbintangan, ilmu falak, kita tahu bahwa dunia ini memang harus ada pemisahan, dan ternyata memang terbukti ada pemisah hari, yaitu terletak pada bujur 180 ya. Jadi untuk mendefinisikan suatu daerah ini ada istilahnya geografis ya, letak geografis kita yang disimbolkan dengan lintang tempat. Kalau bahasa Indonesianya lintang tempat itu hubungannya dengan jarak tempat dari Khatulistiwa, itu lintang tempat, atau bahasa Arabnya urudul balad atau latitude ya. Itu lintang tempat, itu posisi tempat dari Khatulistiwa. Kalau Khatulistiwa itu apa? Khatulistiwa adalah sebenarnya yang tidak ada garisnya juga ya sebenarnya, cuman di mana daerah situ siang dan malam selalu sama, disitulah namanya Khatul Istiwa atau Khatulistiwa. Posisi tempat kita dari Khatulistiwa namanya lintang tempat. Tapi yang ada hubungannya dengan hari ini adalah bujur tempat atau tulul balad atau longitude. Bujur tempat itu yang ada hubungannya dengan hari. Jadi karena kita itu bulat, maka tentunya harus ada pemisah ya, pemisah antar hari. Jadi hari itu dimulai dari mana? Jadi ada ya suatu tempat yang sebenarnya jaraknya antara tempat
A dengan tempat B ini tidak jauh-jauh amat. Misalkan perbedaan waktunya hanya sekitar 1 jam atau ya malah 1 jam kurang ya. Itu yang sini Ahad, yang sini sudah Senin. Ini harus ada begitu, dan ternyata memang terbukti ada seperti itu. Waktu pertama-tama orang tahu itu ya di sana ya bingung ya. Jadi ada orang Spanyol kalau tidak salah, kalau saya baca-baca cari-cari di Google itu, kita cari tentang apa yang dimaksud apa dead line ya, garis pemisah itu dead line itu. Ada orang Spanyol, dia ke apa, ternyata di sini sudah beda. Jadi misalkan dia berjalan di sini, loh kok di sini kok hari Ahad, padahal tadi kita dari hari Senin. Nah ini, atau dari sini hari Ahad, loh kok di sini kok sudah Senin, padahal perjalanan hanya sekian. Nah itu ternyata pertama-tama ya terkejut, tapi memang harus seperti itu, secara ilmiah ya harus begitu, karena bulat, sesuatu yang bulat atau bundar itu tentunya harus ada titiknya ya, tentunya harus ada titiknya. Dan titik perbedaan hari ini ada pada garis bujur 180 derajat. Dan 180 derajat itu hitungannya dari mana? 180 derajat itu hitungannya dari Greenwich Inggris ya. Jadi karena perang terakhir itu yang dianggap menang itu adalah Inggris dan kawan-kawan, maka pembuatan peta itu diberi titiknya 0, titik nolnya itu dari Greenwich. Kalau di kitab-kitab dari Jazairul Khalidat, tetapi walaupun dari Jazairul Khalidat ataupun dari Greenwich itu untuk pemisah harinya itu ternyata saya selidiki tidak beda ya. Dan ya memang itu otomatis ya, tidak perlu konsensus kamu Senin saya Selasa, tidak, karena ya dunia ini memang telah diciptakan oleh Sang Maha Kuasa Allah. Itu termasuk tanda-tanda bagaimana orang sini bisa sepakat saya harinya Senin, sini Selasa, atau sini Ahad. Ini dahulunya mula-mulanya gimana juga entah bagaimana, tetapi otomatis itu ternyata sudah seperti itu. Jadi untuk menentukan geografis ya, terutama antara timur barat itu seperti saya ulang ya, kalau untuk Urdul Balad itu kan ada tandanya, itu Khatul Istiwa ya. Khatul Istiwa itu ada tandanya. Di samping itu di tanda untuk sebelah utara juga ada kutubnya, di mana sana tidak pernah melihat matahari. Begitu juga kutub selatan ya. Itu kalau Khatul Istiwa jelas ada tandanya. Tetapi kalau Urdul Balad, kalau Tulul Balad atau Longitude ini tidak ada tandanya, hanya kesepakatan begitu saja. Kesepakatan karena dia yang menguasai dunia, maka pembuatan peta harus seperti itu. Jadi kalau kita misalkan gambarkan dunia seperti ini, maka itu dibagi dua ya, dari sini bujur timur, di sini bujur barat ya. Di sini. Jadi di sini 0, 90, 180. Kalau Mekah kira-kira letaknya di sini, mempunyai Urdul Balad sekitar 3950 ya kalau tidak salah. Untuk Indonesia ya sekitar di sini. Jadi sini bujur barat 0, 90, 180 sama saja. Nah ini untuk daerah yang di sini, ini untuk hari ini masih Ahad, di sini sudah Senin. Kalau untuk di petanya saya lihat itu bisa digambarkan seperti ini ya. Saya tidak mempunyai peta Selasa langsung, hanya kira-kira gitu aja. Jadi untuk peta itu ada garis-garis ini namanya garis deadline. Tapi karena ini kalau dipaskan 180 ini diluruskan, ini akan memotong pulau ya, maka nanti akan repot. Repotnya gimana?
yang sini Ahad, yang sini Senin kan repot kalau satu pulau, karena kita saling masih saling komunikasi, maka deadline-nya ini dibelokkan ya, deadline-nya ini dibelokkan. Kebetulan untuk dari wilayah sini itu masih wilayah Rusia, kotanya kalau tidak salah tadi Okrug, Okrug. Kalau di sini Northwest Amerika. Ini hanya berjarak, sejarak waktunya tidak sampai 1 jam ya, sekitar 1 jam lah. Jadi yang di sini masih Ahad, yang di sini sudah Senin. Itu yang perlu kita ketahui tentang hari. Ternyata hari juga ada pemisahnya. Jadi ada yang tidak sama. Jadi dalam waktu yang sama, misalkan hari ini, jadi yang sini sudah Jumatan, yang sini sudah Jumatan, sini belum, menunggu besok Jumatannya. Jadi ada yang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan tanggal? Kenapa tidak didefinisikan dengan sama seperti itu? Ya, perlu kita ketahui bahwa kenapa hari bisa didefinisikan dengan tempat, yaitu diambil garis 180, sedangkan tanggal tidak. Karena tanggal itu munculnya tidak pasti. Artinya munculnya tidak pasti apa? Tadi kan dikatakan bahwa yang dinamakan tanggal adalah bulan baru ya, bulan baru setelah ijtima, itu kalau menurut ilmu falak ya. Kalau secara umum ya munculnya bulan baru setelah hilang. Jadi nanti tanggal berapa itu hilang ya, jadi setelah kecil kemudian hilang, setelah hilang muncul lagi, muncul pertama kali itu namanya tanggal 1. Lah munculnya ini tidak pada titik yang sama, setiap bulan ini titiknya berbeda-beda. Kalau hari kan jelas ya, kalau hari kan matahari kan kelihatan terus. Ya paling tidak untuk daerah yang di Khatulistiwa ya, untuk walaupun kalau daerah kutub kan tidak pernah melihat matahari juga. Tapi kan untuk daerah kutub kan mengikuti daerah yang terdekat. Secara ilmu memang begitu ya, secara fikih memang begitu. Jadi daerah kutub itu memang ada untuk kutub ya, jadi untuk kutub pol ya, itu ya setengah tahun malam, setengah tahun siang, atau setengah tahun tidak melihat matahari, setengah tahun melihat matahari, mataharinya kelihatan muter gitu saja. Tapi untuk itu tentu mengikuti. Jadi kita menghukumi yang secara global saja, yang secara banyak, yaitu gampangnya itu yang sekitar Khatulistiwa itu kenapa bulan tidak bisa disatukan? Karena kemunculannya tidak pasti. Katakanlah ya, jadi kalau secara falak tadi bahwa yang dimaksud tanggal 1 adalah bulan baru setelah ijtima. Ijtima itu apa toh? Ijtima adalah kumpulnya matahari dan bulan pada satu bujur astronomi. Seperti kita ketahui bahwa cahaya bulan itu adalah pantulan dari cahaya matahari. Jadi matahari dan bulan itu gampang, sepertinya kayak kejar-kejaran gitu ya. Kayak kejar-kejaran, semakin menjauh ya, sambil jalan semakin menjauh seperti ini. Ketika ini ijtima, ini dia tentunya tidak ada cahayanya. Bulan ini tidak mempunyai cahaya. Kemudian nanti kalau sudah berpisah, dia akan mempunyai cahaya. Nah, cahaya pertama kali itu namanya tanggal 1. Dan kemunculan tanggal ini tidak pasti. Ijtimanya saja tidak pasti di tempat yang sama. Makanya tidak bisa seluruh dunia disatukan. Misalkan kita bersepakat lah ya, walaupun tentunya agama Islam alhamdulillah tidak merupakan agama yang bisa direvisi. Agama Islam itu agama yang memang otentik dari beliau Nabi dan tidak ada istilah revisi-revisi seperti agama sebelah mungkin ya. Kalau kita di sana banyak revisi, tapi agama Islam alhamdulillah tidak ada revisi. Misalkan ya, hanya berandai-andai saja. Andai kan kita bersepakat ketika di satu daerah terlihat hilal, maka seluruh dunia hari itu harus
puasa semua, harus mengikuti ru'yah dimanapun berada, maka kita nanti akan kerepotan. Titiknya di mana? Titiknya di mana? Artinya begini ya, saya gambarkan lagi. Seandainya kalau perbedaan hari tadi jelas ya, kalau perbedaan hari tadi jelas, di sini Ahad, sini Isnin. Kalau yang ru'yah misalkan Arab Saudi, ini titik yang mengikuti Saudi ini sampai mana? Apakah sampai sini saja? Atau ya misalkan kita sepakati sampai sini karena ini perbedaan hari ya. Nah, kemudian nanti pertanyaannya, lah kalau yang ru'yah di sini, ini mulainya mana? Ini kan tentunya kan sangat mungkin bisa ru'yah, wong ru'yahnya di sini ru'yah kok. Di sini kan juga bisa ru'yah. Jadi ini titik nolnya mana tadi? Jadi titik tanggal satunya di mana? Ini kan repot menentukannya. Jadi pakai teori apapun ya, walaupun kita pakai teori wujudul hilal ya, wujudul hilal misalkan ya, seperti yang diambil Muhammadiyah itu, wujudul hilal itu sebenarnya tidak bisa menyatukan juga. Wong dari Indonesia saja bisa terjadi, di Jawa hilal sudah wujud, di mana di Papua belum wujud, itu bisa terjadi. Makanya pakai teori apapun tidak bisa, bahkan pakai teori ijtima pun tidak bisa menyatukan apa? Menyatukan tanggal di seluruh dunia ya, karena tadi ketika sini yang ru'yah, kalau yang setelah ini Kak, kita bisa mengerti ya, kalau yang setelah ini atau yang baratnya sini, baratnya ro'i, baratnya penglihat, ini langsung ikut. Ini memang secara orang falak sepakat baratnya ro'i itu mengikuti ru'yahnya orang yang sebelah timur, itu jelas. Tapi kalau yang timurnya, ini yang boleh ikut berapa? Ini kan resak repotan. Nah, makanya itu kita apa? Kita ikuti saja ya, kita jelas-jelas kita ikuti. Wong Allah memang ya, dia Maha Pencipta, jadi dia tahu karakter manusia. Karakter manusia memang ya berbeda-beda dan kita diperbolehkan berbeda. Kalau kita diperbolehkan untuk berbeda, kenapa kita memaksakan diri untuk sama ya? Jadi seperti itu. Jadi pakai teori apapun, bahkan teori ijtima pun ya, misalkan yang ijtima ba'dal huruf, apa yang sudah ijtima ba'dal huruf itu puasanya besok, yang ijtima'nya qoblal huruf itu ya keliru ya, yang ijtima'nya qoblal huruf besok puasa, yang ijtima'nya ba'dal huruf diundur 1 hari misalkan ya. Ini nanti juga penentuan titiknya tetap tidak akan bisa kalau mau dipaksakan untuk apa satu ru'yah untuk seluruh dunia, itu tetap akan ada masalah. Jadi seperti itu saya kira ya. Semoga saja bisa dipahami, dan kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan lewat komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.